Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video SKI kami. Saksikan ya. Namun, seiring berjalannya waktu, tarekat ini berubah menjadi gerakan politik yang militan di bawah pimpinan Syekh Junaidi dan Syekh Haibar. Kerajaan Syafawi mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Raja Abbas I. Namun, dinasti Syafawi akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh karena berbagai faktor seperti konflik dengan kerajaan Utsmani serta dekadasi moral yang dialami oleh para raja. Jalan berliku dilalui oleh Junaid tahun 1459. Junaid mencoba merebut Ardabil tapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sirkasia tetapi dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam peristiwa pertempuran tersebut. Kepemimpinan Junaid dilanjutkan oleh anaknya yaitu Haidar. Haidar lalu menikah dengan cucu Uzun Hasan dan pernikahan lahirnya Ismail yang kelak di kemudian hari menjadi pendiri Daulah Safawi di Persia. Gerakan Haidar yang memimpin militer Safawi menjadikan sebagai rival politik Aka Koyunlu yang dapat dikalahkan pada tahun 1476 Masehi. Sirkasia dapat dikuasai, namun Aka Koyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan. Akhirnya pasukan Haidar dapat dikalahkan dan Haidar terbunuh. Putra Haidar yang bernama Ali didesak oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap Aka Koyunlu. Akan tetapi Yakub pemimpin Kara Koyunlu menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail dan ibunya di Fars 1489 sampai 1493 Masehi. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Aka Koyunlu dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Namun tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara dan Ali terbunuh pada tahun 1494. Periode berikutnya, kepemimpinan gerakan Safawi diserahkan pada Ismail yang kala itu berusia 7 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail beserta pasukannya di markas di Gilan untuk menyusun pasukan dan kekuatan pasukan yang dipersiapkan, dan itu diberi nama Kizilbash atau Baret Merah pada tahun 1501 Masehi. Pasukan Kizilbash di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu atau Domba Putih di Sarus dekat Nakhchivan Kil, terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz. Akhirnya berhasil dan mendudukinya. Di kota Tabriz ini adalah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Safawi. Ismail I memimpin Daulah Safawi kurang lebih 23 tahun, yaitu antara 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, membersihkan sisa-sisa kekuatan Kara Koyunlu di Hamdan pada tahun 1503 Masehi.
Menduduki Tabriz, Daulah Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi konflik dalam negara antara kalangan militer. Secara terus-menerus antara Daulah Safawi dan Daulah Utsmani selalu terjadi konflik yang berpanjangan. Hal tersebut menjadikan Daulah Safawi tidak semakin kuat. Setidaknya pernah terjadi 3 peperangan pada masa Tahmasp pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Ismail II pada tahun 1576 atau 1577 Masehi dan Muhammad Khudabanda pada tahun 1577 sampai 1067 Masehi. Tidak hanya konflik yang terjadi dengan Daulah Utsmani, di dalam negeri juga terjadi pertentangan antar kelompok yang memicu perang saudara. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Safawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Safawi diantaranya adalah: yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Qizilbash atas Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan Georgia, Armenia, dan Circassia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya, yaitu Haidar Mirza, sebagai sandra di Istanbul. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Safawiyah. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tahriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh Daulah Utsmani. Silsilah pimpinan Safawiyah yang dimulai dari suatu gerakan terekat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik dan kemudian menjadikannya sebuah daulah saat masih menjadi gerakan terikat. Secara berturut-turut, terekat ini dipimpin oleh 1. Syekh Safiuddin An-Nabili, 2. Syadruddin Musa, 3. Kawaza Ali, 4. Ibrahim Junaidi, 5. Haidar, 6. Ali. Sesudah menjadi Daulah Safawi, tampak kekuasaan secara berturut-turut dipimpin oleh 1. Ismail I, 2. Tahmasp I, 3. Ismail II, 4. Muhammad Khudabanda, 5. Abbas I, 6. Safi Mirza, 7. Abbas II, Sulaiman Hussein I, Tahmasp II, Abbas III. Kemajuan peradaban pada masa Daulah Safawi. Pencapaian Daulah Safawi tidak hanya dalam bidang politik saja. Dalam bidang yang lain, terdapat kemajuan yang signifikan. Lahirnya para ilmuwan dan arsitek pada zaman itu berpengaruh besar pada karya-karya yang tercipta sehingga menjadi monumen-monumen penting dalam perjalanan Daulah Safawi. Nah, pilar-pilar kemajuan tersebut sampai sekarang masih banyak yang bisa disaksikan dan menjadi destinasi wisata internasional. Nah, di antara kemajuan tersebut antara lain, yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang pengetahuan, dan yang ketiga bidang pengembangan fisik dan seni. Kedua, bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila masa Daulah Safawi, tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Pada Daulah Safawiyah muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, di antaranya tertera di atas. Nah, yang pertama, bidang ekonomi. Kemajuan bidang ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz
dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Syafawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Jalur yang pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Di samping sektor perdagangan, Syafawiyah juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian, terutama dalam daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Nah, yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah. Nah, kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, arsitektur bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Shah pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lut Allah pada tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa. Daulah Syafawi telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Setelah mengangkat Khalifah Abbas I, Daulah Syafawi berturut-turut diperintahkan oleh 6 khalifah, yaitu Safi Mirza tahun 1628 sampai 1642. Setelah itu Abbas II dari tahun 1722 sampai 1732. Sulaiman dari tahun 1667 sampai 1694. Hussein dari tahun 1694 sampai 1722. Tahmasp dari tahun 1727 sampai 1232. Dan Abbas III dari tahun 1733 sampai 1736 Masehi. Pada masa pemimpin tersebut, kondisi Daulah Syafawi tidak menunjukkan kemajuan atau berkembang. Malah kemunduran berujung pada kehancuran. Kemunduran pertama terjadi pada Safi Mirza, cucu Abbas I, karena dia lemah dan sangat kejam kepada pembesar-pembesar daulah. Satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Syafawi diambil, seperti pada kota Kandahar diduduki oleh Daulah Mughal. Sedangkan Abbas II suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Setelah itu Sulaiman juga seorang pemabuk. Dia juga kejam kepada pembesar yang dicurigainya. Pemberontakan terjadi pertama kali pada tahun 1709 Masehi, dilakukan oleh bangsa Afgan di bawah pemimpinan Mir Faiz. Pemberontakan lain terjadi di Har. Mir Faiz digantikan oleh Mir Mahmud dan ia dapat menyatukan pasukannya dengan Aradabil, sehingga ia dapat mengambil negeri-negeri dari kekuasaan Syafawi. Karena ancaman Mir Mahmud, Syekh Hussein akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya sebagai gubernur di Kandahar dengan gelar Hussein Kulihan atau disebut dengan Budak Hussein. Dengan ini Mir Mahmud semakin leluasa bergerak hingga tahun 1721 Masehi. Ia merebut Kirman dan kemudian menyerang Isfahan dan memaksa Syekh Hussein menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, Syekh Hussein menyerah dan 25 Oktober Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Lu mana? Oh, di sini dia. Salah seorang putra Hussein, yaitu Tahmasp II, mendapat dukungan penuh dari suku Qajar dari Rusia, memproklamasikan dirinya sebagai penguasa yang sah dan berkuasa atas Persia dengan pusat kekuasaannya di Asrapa tahun 1726 Masehi. Tahmasp II bekerjasama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan yang menduduki Isfahan. Pengganti Mir Mahmud
Asiraf yang berkuasa di Isfahan dikalahkan oleh pasukan Nadir Khan tahun 1729 Masehi. Asiraf sendiri terbunuh dalam peperangan itu. Dengan demikian, Daulah Syafawi kembali berkuasa. Namun, pada bulan Agustus 1732 Masehi, Tahmap II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III, anak Tahmap II. Yaitu ketika saat itu dia sangat kecil. 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736, Nadir Khan mendaulat dirinya sebagai daulah menggantikan Abbas III. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Syafawi di Persia. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi adalah: 1. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Syafawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. 2. Terjadinya dekadesi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Khalifah Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menangani pemerintahan. 3. Pasukan Gulam, yaitu budak-budak yang dibentuk Abbas I, ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Kilzibat. Yang hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan moral karena tidak disiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap runtuhnya ketahanan dan pertahanan Daulah Syafawi. 4. Atau yang terakhir, terjadi konflik intern dan bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam.